Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga semuanya sehat. Tetap bersemangat ya untuk kuliah meskipun ini sudah siang hari menjelang sore. Dan sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar untuk dilakukan pengambilan nilai seperti itu ya. Karena tidak terasa ternyata kita sudah setengah semester. Jadi seperti yang kita sampaikan di awal, teman-teman juga sudah bertanya-tanya kapan UTS, kayaknya sudah pengen banget gitu ya. Minggu depan ya. Jadi kita selesaikan 7 materi. Jadi hari ini itu sebenarnya bab yang ke-7. Kemudian yang pertemuan ke-8-nya kita akan adakan UTS. Jadi nanti UTS-nya seperti apa kalian sudah biasa ya. Sudah biasa menggunakan Bismart. Jadi nanti menggunakan multiple choice untuk bentuk soalnya. Kemudian jumlah soalnya ada 40. Jadi kalau ada 7 bab, kira-kira satu bab itu nanti akan keluar antara 5 ya, 5 soal. Paling sedikit itu satu bab itu keluar 5 soal, dan mungkin saja ada yang 7 seperti itu dan seterusnya. Jadi silahkan belajarnya juga bagaimana caranya semuanya itu mendapatkan porsi yang setara, karena tidak ada yang lebih banyak keluar di mana ataupun yang tidak penting seperti itu ya. Jadi meskipun yang bab pertama kita sudah mengulas tentang revolusi 4.0 ya, dan itu sebenarnya hanya pengenalan, jadi baru awalan seperti itu. Kalian juga sudah mengerti kalau sekarang itu eranya menggunakan teknologi, kemudian banyak aplikasi-aplikasi yang membantu kehidupan manusia, kelihatannya seperti itu ya, tapi itu juga nanti porsinya akan sama dengan bab-bab yang lain. Begitu. Ada pertanyaan untuk UTS-nya? Atau mungkin saran? Jadi kemungkinan, Ibu juga belum tahu ya, kemungkinan waktunya 1 jam insya Allah muat ya, 40 soal. Halo? Untuk tipe soalnya bagaimana, Bu? Tipe soalnya ABC seperti biasa ketika kalian pretest kimia dasar. Tapi karena ini UTS, jadi nanti waktunya agak lebih longgar. Semoga 1 jam muat atau tidak kira-kira? Kurang, Ibu. Deg-degan ya? Berapa kira-kira? 90 menit ya, 1 jam setengah ya? Satu jam setengah Ibu rasa cukup ya? Dan seperti biasa kita menjunjung tinggi asas kejujuran, jadi silahkan dikerjakan sesuai dengan kemampuannya yang dipahami dan menurut hati nurani masing-masing gitu ya. Jangan mencari-cari jawaban di internet, kemudian atau mungkin membuka catatan ataupun bertanya kepada teman gitu ya. Di grup WA misalnya, kemudian oh yang ini nomor ini dijawab oleh siapa, satu mahasiswa satu soal, tidak perlu ya. Jadi silahkan dikerjakan sendiri-sendiri, meskipun juga tidak ada yang mengawasi, tapi kalian tahulah bahwa Tuhan itu selalu melihat hamba-hambanya. Jadi kalau Ibu rasa ketika kalian mengerjakan itu juga dengan jujur, hasilnya meskipun misalnya tidak sebagus temannya yang menggunakan cara yang tidak baik begitu ya, tapi itu akan lebih tenang. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi minggu depan tanpa aba-aba dari Ibu ya, Ibu tidak perlu menyapa di grup WA untuk membuka Bismart dan lain sebagainya. Kalian nanti sudah secara otomatis ketika masuk waktunya itu langsung akses ke Bismart. Dan ingat ya, waktu itu juga ada restriknya. Jadi usahakan tidak terlambat karena nanti akan mengurangi waktu pengerjaan kalian. Dan uploadnya sebelum waktu habis ya. Jadi misalnya kurang 1 menit atau mungkin beberapa detik itu sudah diupload. Kalau tidak, itu biasanya nanti tidak terekam di sistemnya. Jadi silahkan submitnya, kalian lihat waktunya di sana berjalan. Kalau memang sudah mepet, lebih baik langsung di submit saja. Ada masukan lagi terkait untuk UTS-nya?
paling waktu ya, memang kita waktu kesepakatan berarti 90 menit, 1 jam setengah, insya Allah cukup. Dan Ibu doakan juga, semoga ini juga tidak menjadikan kepada kalian itu tertekan begitu ya, karena akan diuji nilainya diambil seperti itu, tapi ini hanya kita akan melihat apakah yang sudah kalian pelajari itu bisa kalian serap dengan baik. Jadi ini evaluasi juga untuk Ibu, termasuk evaluasi untuk ke diri kalian. Jadi kan Ibu juga tidak tahu ini karena pembelajarannya juga kita tidak secara langsung, kita tidak ada praktek langsung ya. Jadi biasanya untuk materi-materi seperti transformasi digital atau mungkin ICT itu biasanya langsung di lab komputer. Jadi kalian juga langsung memegang komputernya masing-masing, kita bisa ngetik-ngetik sendiri atau mencoba sendiri begitu ya. Tapi karena kita jarak jauh seperti ini, apakah efektivitas pembelajarannya masih tetap sebaik dengan yang tatap muka langsung, ataukah kurang, atau justru nanti kalau dari hasil UTS-nya menggembirakan, nilai kalian itu sangat bagus, berarti kalian memang seorang pembelajar mandiri gitu ya, yang diharapkan ketika kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0, di mana kemungkinan juga di masa depan sistem pembelajaran itu akan lebih banyak secara jarak jauh. Barangkali juga banyak yang tahu ya, ada universitas-universitas tertentu yang membuka programnya itu juga melalui internet. Jadi tidak ada kelasnya, mahasiswa semuanya melakukan pembelajaran selama 8 semester sampai skripsi itu juga lewat jarak jauh seperti ini, dan hanya datang ke kampusnya itu ketika wisuda saja. Bahkan ujian sidangnya pun masih dengan virtual. Nah, itu sekedar pengantar saja yang akan kita lakukan di minggu depan. Kira-kira bagaimana pengalamannya melakukan pembelajaran lewat bantuan internet ini selama setengah semester? Lebih banyak sukanya atau dukanya? Halo, teman-teman masih di sana? Maaf, Bu, suaranya terputus tadi. Oh, suaranya terputus, iya. Bentar ya. Jika nanti suara kualitasnya terputus-putus, boleh langsung sampaikan kepada Ibu ya. Barangkali Ibu harus pindah tempat seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang pengenalan algoritma, dan ini merupakan materi pengantar ya. Jadi kita hanya berkenalan terlebih dahulu sebelum nanti minggu depan kita akan banyak mengulas tentang bahasa pemrograman. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, kira-kira pengertian dari algoritma itu apa ya? Langkah penyelesaian suatu masalah yang menghasilkan solusi dalam program komputer, Bu. Langkah penyelesaian suatu masalah. Ada ciri khususnya yang dia hingga bisa disebut algoritma, langkahnya harus? Sistematis, Bu. Ya, harus sistematis. Jadi tidak boleh ada yang terlewat ataupun tidak boleh dia urutannya terbalik. Barangkali meskipun urutannya terbalik itu masih menghasilkan suatu gitu ya, masih menunjukkan outputnya berapa, tetapi bisa saja nanti hasilnya akan berbeda dari yang diharapkan. Jadi tepat sekali tadi yang disampaikan oleh teman kalian, yaitu langkah untuk menyelesaikan sesuatu, tapi di sini ada salah satu yang mencirikan dia disebut algoritma, yaitu langkahnya harus sistematis. Jadi harus dari step 1 menuju step 2, dan dia tidak boleh terbalik ataupun terlompati ya, tidak ada yang boleh terskip seperti itu. Nah, misalnya ini sangat banyak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika tadi kalian
di mata kuliah praktikum kimia dasar misalnya ya, ada kegiatan menimbang. Menimbang yang ditimbang adalah padatan NaOH, ya kan? Kira-kira di sana urutan langkahnya seperti apa? Ketika akan menimbang? Ayo teman-teman, boleh siapa yang tahu urutan langkah menimbang? Suara Ibu masih lancar di sana? Masih, Bu. Ayo langkah menimbang, pasti semua sudah tahu kan? Coba salah satu bisa menjelaskan kepada temannya. Yang pertama kali seperti apa? Ya, boleh ayo berpendapat. Pertama kali timbangannya diapakan? Disiapkan, Bu, terus dipastikan jarumnya ada di angka 0. Kita pakainya timbangan digital ya. Yang tadi di video boleh di angka 0. Caranya bagaimana? Di sana kan ada wadahnya. Misalnya kita akan menimbang 2 gram NaOH ya. Kemudian dia di wadahnya beker glass. Coba bagaimana urutan langkahnya? Ayo teman-teman, jangan takut salah dan jangan malu. Kita di sini sharing kok ya. Ibu juga kita sama-sama belajar. Beker glass disterilkan terlebih dahulu, terus ditimbang, dijadikan skala 0. Kemudian terus setelah nanti itu dimasukkan sampelnya, sampel NaOH-nya. Setelah itu sampai menunjukkan angkanya? Angka yang diinginkan. Oh ya, ya dari Indra Smoro ya. Jadi tepat sekali ketika kita akan menimbang NaOH tadi beratnya misal 2 gram. Nah, kita memasukkan NaOH ke dalam gelas beker itu tidak serta-merta langsung ditaruh di atas timbangannya. Karena jika seperti itu, hasilnya itu tidak sesuai yang diinginkan. Karena beker gelasnya juga ikut masuk ke masanya. Jadi itu yang dinamakan tidak sistematis gitu ya. Ada langkah yang terlompat sehingga hasilnya menjadi salah, pengukurannya tidak tepat. Jadi tadi urutannya itu harus pertama kali kita hitung dulu masanya gelasnya itu berapa, kemudian di-nolkan. Jadi dipencet lagi on off-nya, dia akan menunjukkan skala 0 meskipun di atasnya ada bendanya, begitu ya. Nah, kemudian baru setelah skalanya 0 kembali, kita masukkan NaOH-nya hingga skala yang diinginkan. Tadi pengennya angka 2 ya, berarti 2 gram seperti itu. Nah, itu sehingga kalau step-stepnya itu tidak ada yang terlewati dan tidak terbalik, itu akan menghasilkan sesuatu hal yang diharapkan. Kira-kira algoritma itu seperti itu, atau misalnya ketika kalian memasak mie seperti itu ya, tadi juga sudah menonton videonya, di sana dicontohkan itu kalian ingin membuat atau memasak spaghetti yang enak seperti itu. Nah, itu harus melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan prosedurnya. Tidak boleh ada yang terlewat, misalnya langsung spagettinya dimasukkan ke atas mangkok, kemudian dituangkan sausnya, itu spagettinya belum matang, jadi harus melalui tahapan dulu direbus dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau bahasa sederhananya seperti itu, setiap kali kehidupan manusia yang dia langkah-langkah merupakan gambaran dari algoritma. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Sebenarnya ada 3,
Jadi hari ini kita membahas sedikit gitu ya. Tidak seperti biasanya tujuannya hingga 7 dan lain sebagainya. Ini hanya 3 saja. Jadi kita pelan-pelan, semoga juga bisa dipahami karena ini nanti akan menjadi dasar untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang bahasa pemrograman. Yang pertama di sini mahasiswa dapat menyebutkan 3 notasi algoritma. Jadi ketika Ibu misalnya membaca ya, menyampaikan kepada kalian learning outcome indicators, ini adalah hal-hal yang seharusnya kalian kuasai setelah menyelesaikan 1 kali pertemuan yang dibahas hari itu. Jadi hari ini kalian seharusnya setelah kita sharing bersama, nanti kalian dapat menyebutkan 3 notasi algoritma, itu apa saja. Kemudian yang kedua, kalian nantinya juga dapat membedakan antara construct, sequencing, selection, and repetition, itu apa saja. Dan yang ketiga, di situ mahasiswa dapat menggunakan algoritma yang sesuai untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi misalnya nanti akan diberikan suatu masalah untuk menentukan mahasiswa tersebut lulus atau tidak, misalnya ya. Nah, bagaimana syaratnya lulus? Dia nilainya harus di atas KKM misalnya seperti itu, dan kemudian menggunakan algoritma yang sesuai, dimasukkan angkanya, misalnya nilai mahasiswanya 70, diklik, itu nanti akan keluar, oh dia lulus. Kemudian nilainya 50, diklik, oh dia tidak lulus. Nah, itu kalian harus bisa tahu menggunakan algoritma yang mana. Nah, hubungan teknologi dengan algoritma apa? Jadi, kehidupan manusia itu tadi merupakan langkah-langkah juga yang sistematis dan bisa kita sebut sebagai contoh sederhana dari algoritma. Teknologi juga ternyata di sana adalah rentetan atau urutan dari suatu algoritma, karena ketika kita menggunakan suatu teknologi, memberikan masukan, teknologi itu akan melakukan langkah berpikir atau penyelesaian sesuai dengan algoritma yang sudah dimasukkan atau yang sudah diinstalkan ke sana. Jadi ada smartphone, itu merupakan hasil dari pembelajaran manusia yang mengenalkan sebuah perangkat tentang algoritma-algoritma sehingga menimbulkan persepsi bahwa smartphone memang perangkat yang cerdas. Sebenarnya yang cerdas itu bukan smartphone-nya, tapi seseorang yang bisa menyampaikan algoritma yang sesuai ke dalam bahasa pemrograman yang bekerja dengan baik dan disisipkan ke dalam smartphone. Sehingga ketika diberikan perintah, smartphone tersebut akan melakukan alur berpikir sesuai dengan algoritma dan bahasa pemrogramannya, dan mengeluarkan atau menghasilkan output yang diharapkan. Kemudian GPS itu dapat menampilkan posisi kita saat itu dan bahkan menampilkan rute terdekat yang menghubungkan titik A dan titik B. Ini pun ada algoritmanya. Jadi ya, ketika kita akan pergi ke kampus misalnya, nanti akan ditunjukkan banyak jalan, dan sebenarnya dari GPS itu juga sudah diprogram untuk menunjukkan atau memberikan rekomendasi kira-kira jalan mana yang lebih baik untuk ditempuh, yang tidak ada kemacetan, kemudian yang jarak tempuhnya itu lebih dekat, ataupun yang dia bisa ditempuh dengan waktu yang lebih singkat. Gitu ya. Jadi dari smartphone itu banyak aplikasi-aplikasi sebenarnya adalah rangkaian dari algoritma. GPS tersebut juga dia sudah disisipkan algoritma di sana agar bekerjanya itu efisien. Dan yang terakhir, internet. Teknologi ini tercipta sebagai pengembangan dari fast Fourier transform algorithm yang berfungsi sebagai pengolah sinyal, yang selanjutnya adalah data compression algorithm yang memungkinkan kita untuk menonton video, mendengarkan musik, dan melihat gambar. Jadi di sana juga sudah disisipkan algoritma ya, makanya ketika kalian menonton video tertentu, itu kadang juga diberikan rekomendasi-rekomendasi, karena itu sesuai dengan algoritma yang biasanya kalian tonton itu apa. Nah, algoritma itu merupakan hal yang sangat penting yang menjadi landasan dalam perkembangan teknologi. Jadi di sini kalian memang mempelajari tentang kimia, tapi nanti ke depannya pasti akan semakin banyak hal dari konsep-konsep kimia atau penemuan kimia tersebut yang diarahkan ke ranah teknologi. Jadi pengetahuan tentang algoritma, kemudian juga tentang bahasa pemrograman itu sangat penting. Nanti kalian juga akan diajari tentang bagaimana menggambar struktur atau misalnya mengukur sudut suatu
bentuk molekul begitu ya. Jadi misalnya kalian tinggal masukkan saja ke sana inputan CH4, nanti langsung akan keluar dia bentuk strukturnya apa, bentuk molekulnya misalnya tetrahedral, kemudian langsung muncul sudutnya berapa. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan ya, meskipun itu adalah ilmu kimia dengan teknologi, di mana yang menghubungkan antara keduanya itu ada yang sebutannya adalah algoritma dan bahasa pemrograman. Nah, fungsi dan tujuan algoritma, yang pertama membantu memecahkan permasalahan dengan menggunakan logika dan sistematis. Tadi ya, jadi kalian misalnya tinggal masukkan SF6, diklik langsung keluar dia bentuk molekulnya oktahedral, sudutnya berapa. Jadi memecahkan permasalahan menggunakan logika dan sistematis. Kemudian memudahkan dalam membuat suatu program untuk masalah tertentu. Jadi lebih mudah dibuat programnya karena bahasanya itu sudah baku, bisa dipahami oleh semua orang begitu ya. Nah, seperti kemarin Ibu sudah sampaikan sebenarnya di video minggu kemarin, jadi ketika kalian ingin membuat game, itu bisa dengan memberikan algoritma dan storyboard-nya ke developer. Jadi, dengan membaca itu, kalian menuliskan bahasanya, kemudian kalian sampaikan kepada developer, developer itu akan paham, karena di sini fungsi dari algoritma adalah memudahkan dalam membuat suatu program untuk masalah tertentu. Jadi mudah dipahami, kemudian mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang sama berkali-kali. Jadi tidak perlu lagi memasukkan rumus berkali-kali begitu ya. Jadi misalnya kalau kalian mengerjakan soal tentukan jumlah mol, itu kan kalian harus mengerjakan secara manual berkali-kali meskipun sebenarnya soalnya sama, hanya angkanya yang berbeda. Nah, dengan algoritma kalian dengan sekali klik memasukkan angka yang berbeda itu akan menyelesaikan masalah yang sama dan bisa berkali-kali. Kemudian memudahkan membuat program yang lebih rapi dan terstruktur sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Ini tadi ya, seperti kita hanya memberikan bahasa tertentu kepada seorang developer, dia akan paham, kemudian membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan besar, memudahkan proses modifikasi pada program karena bisa dilakukan hanya pada satu modul tanpa harus mengubah modul lainnya. Jadi nanti ketika kita membuat suatu program itu modulnya akan banyak, jika terjadi revisi atau perbaikan itu kita bisa dengan mudah untuk merevisinya hanya pada satu modul saja tanpa mengubah modul yang lain. Jadi yang dipengaruhi hanyalah modul yang direvisi saja. Kemudian yang ketujuh, memudahkan proses dokumentasi dalam sebuah program. Komponen algoritma itu ada bagian inputan atau masukan ya. Jadi kita mengetikkan, misalnya kalau yang tadi Ibu sebutkan itu bentuk molekul CH4. Jadi input itu adalah ketikan CH4-nya. Jadi di sana ada jendela untuk mengetik, ditulis CH4 itu namanya input. Kemudian proses itu berarti yang terjadi di dalam komputer itu dia akan berpikir dengan algoritma, kemudian output akan keluar ya, ada keluaran itu berupa tadi CH4 berbentuk tetrahedral, sudutnya sekian, itu output. Kemudian instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Jadi ini perintah ya, perintah yang diketikkan di komputer. Kemudian yang terakhir ada yang namanya tujuan, yakni akhir dari program, di mana program akan berhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Jadi kalau tadi tujuan akhirnya adalah untuk menentukan bentuk molekul serta sudutnya, itu berarti tujuan. Kalau output itu tulisannya ya, kalau tujuan itu dia pengennya sampai mana. Semoga tidak ngantuk ya. Tidak ada yang bersuara. Notasi algoritma itu merupakan penulisan algoritma tidak tergantung dari spesifik bahasa pemrograman dan komputer yang mengeksekusinya. Jadi penulisan algoritma itu tidak terkait dengan bahasa pemrograman yang akan dipakai. Jadi meskipun kalian mau menggunakan C++ atau menggunakan Pascal atau menggunakan Delphi atau menggunakan Construct, untuk penulisan algoritmanya itu semua sama. Ya.
Kemudian notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman, tetapi dapat diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Jadi notasi algoritma itu masih umum, nanti akan diturunkan ke bahasa pemrograman yang sesuai dengan aplikasi yang akan dipakai. Notasi algoritma tadi sudah membacakan ya di modul, ada berapa macam notasi algoritma? 3, Bu. Ada 3, apa saja jenisnya? Jenis notasi algoritma apa saja? Yang pertama? Deskriptif. Deskriptif. Kemudian ada apa lagi? Yang kedua? Pseudocode. Kemudian yang keempat? Yang ketiga? Diagram alir. Diagram alir. Atau kalau bahasanya apa? Flowchart. Jadi itu notasi algoritma ya, bagaimana cara kita menuliskan algoritma, mana yang lebih nyaman gitu ya, kalian bisa menggunakan yang deskriptif atau yang tadi ya, flowchart dan lain sebagainya. Nah, akan diuraikan bagaimana kira-kira bentuknya. Kalau deskriptif itu narasi, berarti seperti kata-kata kita biasa ngobrol begitu ya. Jadi untuk yang deskriptif itu di sini berupa uraian kalimat atau narasi. Contohnya algoritma kelulusan _ mahasiswa. Karena biasanya ketika di bahasa pemrograman itu tidak ada spasi ya. Diberikan nama dan nilai mahasiswa, jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan 60, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Jika nilai lebih kecil dari 60, maka tidak lulus. Nah, deskripsinya, nanti kalau zoom-nya keluar langsung masuk kembali ke link yang sama. Deskripsinya baca nama dan nilai mahasiswa. Jika nilai lebih dari sama dengan 60, maka keterangannya lulus. Tetapi jika ini sebaliknya, jadi tidak usah dituliskan, juga akan sudah paham gitu ya seorang developernya, keterangannya tidak lulus. Tulis nama dan keterangan. Berarti ini ada input, ya kan, tadi ada masukan, yang dimasukkan adalah nama dan nilai mahasiswa. Kemudian di sini ada instruksinya, jika nilainya lebih dari sama dengan 60, ditulisnya lulus. Ketika nilainya bukan itu berarti tidak lulus. Yang terakhir tulis nama dan keterangan. Ini berarti output ya. Tujuannya adalah untuk mengetahui dia lulus atau tidak lulus. Outputnya berupa tulisan nama dan keterangan. Dan ini sebenarnya masih sangat sederhana ya. Bahkan kita bisa melakukannya misal dengan menggunakan Microsoft Excel. Kita coba ya. Sudah muncul Excel di sana? Sudah, Bu. Sudah ya. Kita akan mencoba yang menggunakan algoritma yang tadi ya. Jadi algoritmanya, notasi algoritmanya seperti itu, kita akan ubah ke yang bahasanya Excel ya. Excel itu masih menggunakan bahasa yang sederhana. Nama, ada mahasiswa, nama mahasiswanya A, B, C, D, E, misalnya kemudian dia nilainya seperti ini misalnya. Tadi akan ditentukan dia lulus atau tidak lulus. Ada yang tahu rumusnya? Atau caranya? Sama dengan jika. Nah, ini kalian sudah tahu ya, di bawahnya itu sudah ada logical test, value if true, value if false. Logical testnya katanya jika nilainya lebih dari sama dengan 60 berarti lulus ya. Berarti jika ini lebih dari sama dengan 60
koma. Tadi kalau true apa tulisannya? Kalau lebih dari sama dengan 60 berarti dia Lulus. 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 Kemudian ini ada koma lagi ya, disuruh koma lagi. Selain itu, tadi kan kalau selain itu tidak perlu dituliskan lagi ya, langsung selainnya berarti tulisannya akan muncul apa? Suaranya putus. Oh, suaranya putus. Bu. Oh iya, sebenarnya kalau pintunya dibuka itu panas ya. Ya udah nggak apa-apa. Tadi ini kalau value if true-nya adalah lulus, kemudian yang belakang value if false-nya berarti Tidak lulus, Bu. tidak lulus. Nah, dengan menggunakan algoritma seperti ini, kalian tidak perlu melakukan pekerjaan berulang kali. Jadi ngetik satu-satu ya. Kalau 55 ditulis tidak lulus, 60 itu berarti lulus. Nah, tidak perlu karena tinggal sekali kerja itu sudah muncul hasilnya. Tuh ya. Dan bagaimana jika ada yang terlewat? Misalnya di sini ada yang salah ya. Bentar, baterainya low. Misal di sini komanya tidak ada. Nah, dia tidak akan bisa muncul error seperti itu ya. Jadi ketika kita menuliskan, sebenarnya kalau di sini sudah bahasa pemrograman itu harus lebih teliti karena akan kurang satu notasi saja itu akan berpengaruh terhadap hasilnya. Ya, dia harus dibenarkan dulu. Jadi sudah ada gambarannya ya, kira-kira. Yang berikutnya itu adalah ada yang namanya notasi algoritma dengan menggunakan flowchart. Ya, yang harus dipahami di sini adalah simbol-simbolnya karena setiap simbol ini juga memiliki makna yang berbeda begitu ya. Jadi yang pertama ada simbol sebentar. Dia ngehang ya. Atau screen aja lah. Nah, simbol-simbolnya ada simbol terminator, itu bentuknya seperti ini ya. Kotak tapi pinggirannya dia tumpul, ini menunjukkan awal dan akhir. Ya. Kemudian ada garis alir, ini seperti kalian membuat ini ya, prosedur kerja, itu kan juga bentuknya adalah diagram alir. Nah, seperti ini. Prosesnya dia ke bawah, kemudian ada yang segi 6 atau heksagon, itu simbol yang digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan. Jadi ini disuruh perintah storage seperti itu, kemudian prosesnya
dia mau menunjukkan lulus atau tidak lulus, begitu ya. Kemudian ini input atau output, berarti tadi diketikkan nama sama nilainya berapa, nanti akan keluar tulisan lulus atau tidak lulus. Kemudian ini decision, ya, dia milih ya atau tidak. Nah, kalau digambarkan, berarti ini klik start, kemudian ada inputan nama dan nilainya, kemudian decision-nya, jadi komputer akan membaca ya atau tidak. Kalau ya, dia akan ke sini, berarti diproses keterangannya adalah lulus, sehingga outputannya nanti tulisannya namanya siapa, misalnya A, lulus, atau A, selamat Anda lulus. Kemudian kalau nilainya bukan itu 50, berarti lebih kecil dari 60 ya. Berarti tidak termasuknya keterangannya diproses di komputer, oh dia yang tidak lulus begitu. Jadi di outputnya keluar tulisan B, maaf Anda belum, atau maaf Anda tidak lulus. Selesai. Yang ketiga ada yang namanya pseudo code. Nah, ini mirip ya, mirip dengan bahasa pemrograman, tapi ini bukan bahasa pemrograman dan ini adalah bukan bahasa komputer. Jadi kalau bahasa pemrograman itu sudah bisa dibaca oleh komputer, tapi ketika algoritma itu masih belum bisa dibaca oleh komputer. Ini pasti dimasukkan ke aplikasi apapun, dia tidak akan bisa membaca. Ya, pasti akan salah. Seperti tadi misalnya di Excel aja dia kurang koma saja tidak mau, begitu ya istilahnya. Jadi harus sesuai dengan bahasa pemrograman tertentu. Nah, pseudocode ini dia disebut pseudo karena sebenarnya dia mirip, tetapi dia belum termasuk bahasa pemrograman. Jadi ada 3 bagiannya, ada judulnya, ada deklarasi, ada deskripsi. Contohnya ini judulnya adalah algoritma kelulusan. Di sini tadi kita sudah sampai ke notasi algoritma dengan pseudocode. Yang perlu diingat tadi ya, ini meskipun terlihatnya seperti bahasa pemrograman, tapi sebenarnya ini bukan bahasa komputer. Jadi ketika kita masukkan ke suatu aplikasi untuk nge-run, jadi istilahnya run ya, RUN, lari gitu. Jadi perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia itu kan menjalankan gitu ya, menjalankan aplikasi atau menjalankan program gitu ya. Tapi kalau di bahasa Inggris itu istilahnya adalah lari, jadi run gitu ya. Jadi mungkin karena orang Indonesia itu lebih slow hidupnya, jadi lebih suka jalan dibandingkan lari. Nah, algoritmanya nanti akan ada 3 bagian. Judul itu tadi pengennya tentang algoritma kelulusan. Kemudian ada deklarasi. Deklarasi itu perkenalan ya, dikenalkan semuanya yang akan dimasukkan di sana itu apa saja. Kan tadi yang akan diketikkan adalah nama dan nilai gitu ya, kemudian juga di outputnya itu nanti ada keterangan dia lulus atau tidak lulus. Nah, diperkenalkan nama dan keterangan itu masuknya adalah string. Ada yang tahu maksudnya string itu apa? String artinya apa ya? Tidak ada yang tahu? Jadi string itu tulisan berupa huruf begitu ya. Jadi nama itu kan misalnya Alivia itu kan berarti A L I F I A itu dibaca sebagai huruf. Nah, nilai integer itu berarti apa artinya? Kalau integer artinya apa? Kira-kira? Bilangan bulat. Bilangan bulat. Jadi begitu ya, string itu huruf, integer itu bilangan bulat. Karena bilangan itu nanti banyak. Ada yang float juga. Float itu untuk bilangannya berupa pecahan. Nah, kemudian dimasukkan ke deskripsi ya. Deskripsi itu yang diharapkan seperti apa? Nah, read jika dimasukkan nama dan nilai. If nilainya lebih dari sama dengan 60, keterangan lulus. Jadi selalu dipetik ya, seperti tadi di Excel itu juga ada petiknya. Kemudian else, selain itu tidak perlu dituliskan lagi, tidak perlu dituliskan if nilai kurang dari 60 gitu, tidak perlu ya. Jadi langsung dituliskan saja else, keterangan tidak lulus. Nanti write akan terbaca nama dan keterangannya. Selamat A, Anda lulus.
Nah, ada aturan-aturannya. Judul algoritma, bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan atau spesifikasi tentang algoritma tersebut. Nama sebaiknya singkat dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Ini jadi tidak perlu nama yang terlalu panjang, yang penting bisa dipahami dan sudah menggambarkan program tersebut akan menjalankan apa. Kemudian deklarasi. Deklarasi itu tadi perkenalan tiap satu-satu yang akan muncul dan yang akan keluar ya. Bagian untuk mendefinisikan atau mendeklarasikan semua apa yang digunakan atau dibutuhkan dalam pemrograman. Kemudian deskripsi itu merupakan bagian isi. Bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Jadi di sini rumusnya ya yang di deskripsi tersebut. Nah, yang terakhir kita akan melihat 3 konstruk dari algoritma, begitu ya. Konstruk itu bangunan, rancang bangun, bentuknya seperti apa. Jadi kalau konstruksi bangunan itu sebenarnya adalah bagaimana bentuk suatu bangunan. Ini berarti bentuk dari algoritma. Itu seperti apa, nanti kita akan menjelaskannya, dibedakan menjadi 3 ya, ada 3 jenis konstruk dari algoritma. Computer scientists have defined 3 constructs for a structured program or algorithm. The idea is that a program must be made of a combination of only these 3 constructs. Jadi hanya boleh ada 3 ini ya, di luar itu berarti salah. Ini merupakan bahasa yang sudah disepakati dalam secara universal gitu ya. Jadi tidak boleh ada yang di luar ini. Nah, 3 itu yang pertama ada sequence, yang kedua ada selection, dan yang ketiga ada repetition, diulang-ulang atau iteration. Di sini kalau yang sequence itu artinya berurutan. Jadi dia langkah 1 akan berlanjut ke langkah 2 dan seterusnya hingga langkah yang ke N. Jadi ini kalau dalam kalimat itu bisa dibaca sebagai kalimat majmuk setara gitu ya. Jadi urutan, tidak ada yang mana yang merupakan induk begitu. Jadi aksi 1 dilanjutkan dengan aksi 2, dilanjutkan dengan aksi berikutnya hingga aksi ke N. Kemudian selection, berarti ini pemilihan. If a condition is true, do a series of action. Jika nilainya lebih dari sama dengan 60, tulisannya adalah lulus. Else, selain itu berarti do another series of action. Kemudian yang terakhir repetition, itu berarti berulang. While a condition is true, do a series of action. Selama kondisinya itu tepat, lakukan langkah-langkah berikut. Nah, ini kalau bisa Ibu contohkan, itu misalnya ketika Ibu memberikan restriksi atau pembatasan yang ada di Bismart. Jadi, tapi restriksinya ternyata tidak berhasil ya. Jadi, ketika di Bismart praktikum itu sebenarnya karena kelasnya dijadikan 1, kemudian direstriksi kalau untuk kelas B misalnya dia akan terbuka di jam perkuliahannya. Jadi, jam sekian sampai jam ini. Kalau kelas E jam berapa ya praktikumnya? Kelas 20. Kelas 12. Nah, di sana berarti Ibu akan memasukkan 3 jenis kondisi ya. Kondisi yang pertama misal kelas B itu yang jam 07.30 sampai 9.20. Kemudian yang kelas F itu nanti berarti 9.20 sampai 11. Berarti yang kelas E yang tadi kalian sebutkan itu berarti 11.10 sampai 12.50. Nah, jika tidak bisa memenuhi syaratnya, dia tidak akan muncul formnya ya, form untuk mengupload misalnya laporan sementara. Nah, selama itu kondisinya benar, berarti ketika kalian membuka Bismart itu di jam 11.10, maka di sana akan muncul form untuk mengupload laporan sementara. Bisa dipahami ya yang repetition. Jadi kondisinya itu nanti banyak dan komputer itu akan berpikir, kalian kan sudah masuk sesuai dengan kelasnya, ada yang kelas B, ada yang F,
ada yang kelas E, itu sesuai dengan yang password di awal kalian masuk. Jadi kalian sudah punya kondisi. Kemudian ibu akan memasukkan kondisi-kondisi yang lain. Jadi kondisinya kelas E itu dia hanya bisa membuka untuk upload laporan sementara hanya di jam 11.10 sampai 12.50. Jadi jika kondisinya tepat, kalian itu masuk kelas E dan kemudian masuknya ke Bismart itu di jam 11.50, maka form untuk upload itu akan terbuka. Kalau selain itu berarti tidak bisa ya. Jadi kalau kalian misalnya masuknya di jam pagi jam 07.30 ya tidak akan muncul di sana. Tapi kalau kelas yang lain yang jamnya itu di jam 7.30 itu bisa mengupload laporan sementara. Nah, di sini juga diberikan contoh gambarannya ya. Jadi tadi ini ada start dan end, atau ini tadi sebenarnya lonjong ya, kalau di awal itu sama sajalah, tapi yang intinya bukan bulat persis ya. Nanti bulat benar-benar bulat itu akan memiliki arti yang berbeda. Jadi ini bulat yang lonjong itu adalah start dan end. This means that the computer will run your code in order one line at a time from the top to the bottom of your program. Jadi start nanti dia akan masukkan alas segitiga. Jadi ini kalian mengetikkan alasnya itu misalnya 2, kemudian dimasukkan tingginya misalnya 4, nanti di komputer itu ini dimasukkan rumusnya. Luasnya itu sama dengan 5 kali alas kali tinggi. Harusnya rumusnya bukan ini ya. Ya udah, pokoknya itu. Kemudian dia akan mengeluarkan tulisan luas segitiga sama dengan itu. Jadi berurutan, benar-benar langkah per langkah seperti tadi kita menentukan dia lulus atau tidak gitu ya. Oh ini bukan, ini untuk menentukan bentuk molekul dari CH4 itu apa. Jadi kan masukkan nama molekulnya misalnya CH4, dia akan melakukan suatu proses, nanti keluarannya adalah bentuk molekul CH4 adalah tetrahedral. Jadi benar-benar satu garis lurus. Kalau kalian bukanya di HP itu bisa dijalankan ya. Ini di sini karena tidak ada medianya, jadi tidak bisa diputar. Nah, yang kedua itu ada yang namanya selection. Sometimes you only want some lines of code to be run only if a condition is met. Otherwise, you want the computer to ignore this line and jump over them. This is achieved using if statement. Ini seperti tadi ya. Ketika akan menentukan lulus atau tidak lulus, atau bisa juga di sini kita akan menentukan laki-laki atau perempuan. Misalnya kodenya kalau laki-laki itu 1 ya, kalau perempuan itu 0 misalnya. Jadi dimasukkan jenis kelaminnya, misalnya tulisannya JK-nya itu 1 di sini. Sehingga komputer akan bilang iya, oh karena JK-nya dimasukkan 1, kemudian akan muncul tulisan laki-laki. Nah, kalau JK-nya misalnya yang masuk di sana adalah 0 gitu ya. Jadi di sini dimasukkannya misalnya 0, berarti kan JK-nya itu bukan 1, berarti no, berarti yang keluar perempuan. Selection, seperti tadi lulus atau tidak lulus. Dan yang terakhir itu repetition. Jadi akan selalu bergerak sebelum kondisinya itu terpenuhi sampai dia iya. Jadi kalau masih kalian masuk di jam 7:30 misalnya, itu kan berarti yang ini, yang no. Kalian masuk lagi di jam 9.20 masih no, berarti nggak bisa keluar untuk form uploadnya. Tapi ketika kalian masuk di jam 11.50, itu berarti kondisi yes. Sehingga program akan dijalankan, mengeluarkan form untuk upload laporan sementara. Kira-kira itu sampai di sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Oh ya, boleh. Dengan siapa? Lutfia Wira Putri. Lutfia, bagaimana? Aku izin bertanya, untuk yang selection itu berarti hanya bisa 2 pilihan ya, Bu? Pilihannya bisa lebih dari 2, tapi nanti berarti programnya akan berbeda lagi. Jadi nanti akan dimasukkan lagi ya contohnya.
Kan misal ini laki-laki dan perempuan, itu kan memang ada 2. Nah, bagaimana jika lebih dari 2? Itu bisa saja. Misalnya apa ya, kita milih yang lebih dari 2. Kalian bisa menyebutkan contohnya nggak? Lulus, tidak lulus, apa? Remedial, bukan. Oh, misalnya ini ya. Jadi di sekolah itu nanti akan dinilai sikapnya, seperti itu ya. Nanti di sikapnya itu nilainya adalah kalau 90 sampai 80 itu sangat baik. Kemudian 70 sampai 80 itu berarti baik. Kemudian selain itu kurang, gitu ya. Jadi ada 3 pilihan, kurang, kemudian baik, dan sangat baik. Nah, itu bisa. Berarti misalnya dimasukkan di sini 80. Berarti nanti akan keluarnya apa? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, Ibu ulang ya. Nah, boleh dicoret-coret di kertasnya. Jadi ada series nilai dari sikap siswa. Kan sikap sekarang juga harus dinilai katanya ya. Percuma kalau mahasiswa atau siswa itu baik tapi kelakuannya kurang gitu. Jadi guru berkewajiban juga untuk menentukan siswa itu masuknya kategori apa. Kalau nilainya itu 70 sampai 80, lebih dari sama dengan 70 sampai 80, itu nilainya baik. Kemudian kalau nilainya itu, ada yang nyoret-nyoret, oh iya nggak apa-apa. Dari 8, lebih dari sama dengan 80, itu sangat baik. Selain itu berarti kurang. Nah, kemudian siswa itu di sini muncul nilainya 80, berarti akan diproses oleh komputer, keluar nilainya apa? Sangat baik. Nah, sangat baik ya, karena tadi lebih dari sama dengan 80 sangat baik. Kalau nilainya 75? Baik. Baik. Baik, Bu. Kalau nilainya 60? Kurang. Kurang. Nah, tadi kan kalau yang kondisi terakhir itu tidak perlu disebutkan kurang dari sama dengan 70 ya, tinggal disebutkan selain itu, else gitu ya, else itu kurang. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi selection itu tergantung memasukkan programnya ada berapa. Kalau pembedaannya cuma 2, ya dia akan muncul pemilihan cuma 2. Lebih dari itu sangat bisa. Bahkan 5 dan seterusnya itu juga sangat memungkinkan. Berikutnya, Ibu akan tunjukkan contohnya ya. Semoga internetnya baik. Ini kuis mandiri, kalau kalian mau buat ya silahkan. Oh, sebelumnya ada resume atau conclusion ya. Program komputer terdiri dari 3 konstruksi dasar, sequence, decision, and repetition. Ini tadi yang terakhir tadi sudah kita bahas. Algoritma dapat ditulis dalam 3 notasi ya. Tadi deskriptif, narasi. Kemudian pseudocode yang mirip dengan bahasa pemrograman tapi bukan, karena yang paham hanya manusia, komputer tidak akan bisa menerjemahkan. Kemudian flowchart itu yang seperti diagram alir ketika kalian menuliskan prosedur kerja di laporan. Kemudian sequential default mode, eksekusi berurutan dari pernyataan kode satu baris demi baris mengikuti setiap resep atau fungsi aritmatika dasar. Selection and repetition itu milih ya, kalau selection, kalau repetition seperti milih dan dia ada perulangan sampai kondisinya ditemukan. Langkah-langkah ini bergantung pada kondisi yang dievaluasi sebagai true or false. Jadi yang dimasukkan adalah yang true, yang false itu tinggal dimasukkan else. Nah, sebenarnya ini ada produk yang dibuat oleh kakak tingkat kalian ya. Ini seperti permainan. Apa yang permainannya kayak gini? Super Mario, Bu. Oh iya, Super Mario biasanya. Super Mario Bros.
Ini keluar tulisan apa ya? Sebentar, Ibu ulang saja. Nah, Super Mario Bros ya. Dan ini connect internet tapi biasanya nanti jadi agak low lah. Jadi Ibu tunjukkan screenshot-nya dulu ya. Ini adalah screenshot dari hasil produk yang dibuat oleh kakak tingkat kalian. Dan ini di materi media ya sebenarnya. Jadi Ibu juga mengajar atau menjadi dosen di mata kuliah media, di mana di sana nanti akan diajarkan bagaimana cara membuat media pembelajaran yang menarik. Salah satunya itu dengan game ya. Jadi ada yang membuat gamenya itu Mario Bros seperti ini. Kemudian ada juga yang membuat game yang seperti tembak-tembakan meriam itu loh. Jadi kalau dia kovalen, dia harus ditembak dengan meriam yang warnanya apa. Kalau dia ikatannya ionik, dia harus ditembak dengan yang warnanya apa, nanti baru pecah. Kalau kemudian nembaknya itu kurang cepat, nanti kan lama-lama bolanya dari atas itu penuh, kemudian game over gitu ya. Jadi ini salah satunya yang menggunakan cara Mario Bros, dan ini untuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen kayaknya ya, kalau tidak salah. Nah, di sini sudah diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Berbeda dengan yang tadi kita pelajari. Kalau yang tadi kita pelajari itu adalah pengantar bahasa pemrograman. Artinya dia belum bahasa pemrograman ya, dia masih algoritma. Sebenarnya kalau bahasa pemrogramannya nanti di sini di bawah-bawah lagi itu juga ada bahasanya, dan ini adalah bahasa yang dipahami oleh namanya Construct 2. Ya, kalau kalian pengen berlatih bagaimana cara membuat game itu bisa menggunakan Construct 2. Ini merupakan aplikasi yang masih sangat sederhana ya. Jadi bisa belajar sendiri. Karena untuk anak murni sepertinya tidak mendapatkan mata kuliah ini. Dan kemudian dari Construct itu nanti bisa ditampilkan ke format HTML ya, jadi langsung ditransfer menggunakan Google Chrome atau yang lain sebagainya. Dan ini Ibu akan menunjukkan bagaimana bahasa yang hypertext ya, yang kemarin itu misalnya ketika kalian komputernya itu koneksinya sedang tidak baik, internetnya, kemudian yang keluar itu akan kode-kode. Nah, itu sebenarnya bahasa juga ya, bahasa hypertext-nya seperti itu. Akan Ibu coba putarkan, semoga ini tidak membuat koneksinya putus ya. Kalau programnya itu ini. Tertampilkan di kalian? Tampil, Bu. Tampil ya, bismillah. Jadi di atas itu nanti ada yang namanya layout. Layout itu tampilannya yang bisa dilihat oleh manusia gitu ya. Jadi ketika ini di-run, tadi dijalankan kalau bahasa Indonesianya, itu yang tertampil seperti apa, itu digambarkan di sini di layout. Nih sebelah kanan ya, ada new project, ada layout. Kemudian ada event sheet. Nah, event sheet ini yang berisi programnya. Jadi perintahnya di sana itu apa. Jadi kalau yang digambarkan di sini ada tulisan game over, itu adalah layout karena yang dilihat oleh mata. Kemudian yang dibaca oleh mesin itu berarti yang ini event sheet-nya. Nah, kita lihat event sheet layar game ya. Berarti yang ini. Layar game 1. Nah. Ini jadi isinya adalah perintah-perintah ya. Ini jika di touch, jika di dipencet mouse-nya. Apa yang akan terjadi di sini nanti home-nya itu akan set visible, set invisible, berarti
tidak terlihat, replaynya set invisible, tidak terlihat window yang ini, tidak terlihat, dan seterusnya. Tapi dari sistemnya nanti go to layar game 1. Berarti ini perintah untuk membuka layout layar game 1. Kemudian audionya secara otomatis dia akan play Super Mario Bros. Ini. Paham ya kira-kira? Nah, kita akan lihat tampilannya jika di run. Nah, berikut adalah tampilan dari gamenya ya. Jadi di sini nanti si orangnya ini bisa bergerak dengan menggunakan tombol panah yang ada di keyboard. Kemudian jika dia kena api, maka nyawanya di atas akan berkurang ya. Setiap satu api itu akan menghilangkan satu nyawa. Kemudian ketika si tokoh ini bertemu dengan box, maka jalannya akan terhalang, dan di sini nanti akan keluar pertanyaan. Jika si tokoh ini bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, maka boxnya akan hilang. Nah, di sini mari kita jawab bersama-sama ya. Ada C2H2 merupakan contoh dari ikatan kovalen rangkap 2. Benar ataukah salah? Sebelumnya kita ingat-ingat terlebih dahulu ya, ini adalah materi hidrokarbon. Hidrokarbon itu terbagi menjadi 3 ya, ada yang alkana, ada alkena, ada alkuna. Dan di sini adalah ikatan rangkap 2, berarti dia termasuk alkena. Alkena sendiri itu rumusnya CnH2n ya. CnH2n berarti jika N-nya adalah 2, H2N harusnya hanya adalah H2 kali 2, 4. Jadi harusnya C2H4, berarti salah. Nah, kalau jawabannya tepat, kotaknya akan hilang, kemudian dia harus melanjutkan perjalanan. Demikian seterusnya ya, jadi nanti sampai ke atas dan dia bisa mengambil berlian juga untuk menambah nyawanya, dan permainan akan berakhir atau dia sudah bisa menjadi juara jika sudah sampai ke gambar mahkota ini. Kan? Dan sebenarnya kita juga bisa menggunakan ini ya, bahkan untuk di PowerPoint sendiri itu ada yang namanya bahasa pemrograman yang bisa dimasukkan di sana, dan itu masih sederhana ya, karena kita menggunakan PowerPoint. Ada yang tahu fasilitasnya namanya apa ya? Ada yang pernah mengutik-utik yang di atas sini, yang mana yang kira-kira dia digunakan untuk memasukkan bahasa pemrograman? Atau asal tebak deh yang mana kira-kira? Ayo asal tebak yang mana? Home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, developer, yang bisa kita ketikkan bahasa di sana? Developer. Developer ya, kita coba lihat yang developer. Nah, kira-kira yang mana ini? Com@ins. Com@ins. Bukan ya. Ada lagi bagian mana? Ditebak dulu. Menebak saja bebas. Barangkali beruntung.
Apa kira-kira? Ayo. Yang mana? Jadi semuanya itu diketikkan di sini ya, Visual Basic. Nah, itu ada yang namanya di sini dikenalkan tadi ya. Kemudian ada yang namanya di sini rumusnya. Jadi dikenalkan, hitung itu integer, tadi integer itu angka, konfirmasi string, string itu tulisan, hitung itu integer angka lagi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini rumusnya dimasukkan dan perintahnya. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi di sini ada seperti ini ya, dim hitung V ini maksudnya Ibu masukkan dim hitung benar. Jadi jumlah benarnya berapa itu sebagai integer, konfirmasi ini juga sebagai string, berarti tulisan, hitung itu integer. Tadi kalau pecahan apa istilahnya? Kalau pecahan tadi apa? Float ya, tepat. Kemudian di sini ada rumusnya. Nah, tadi kan ada bagian-bagian dari algoritma ya. Kalau yang bagian perkenalan itu sebutannya apa? Ini kan dikenalkan dulu jenis-jenisnya. Tadi bagian apa ini berarti? Kan ada judul, kemudian ini bagian apa namanya? Masih ingat? Deklarasi. Ya, tepat sekali, deklarasi ya. Dia dikenalkan satu-satu sebagai apa, angka ataukah huruf ataukah pecahan. Kemudian yang bagian bawah ini rumusnya dia bagian Deskripsi. deskripsi. Ya, bagus ya. Nah, kemudian kita akan coba run dianya. Tampilannya seperti PowerPoint biasa ya. Jadi ini kalau diklik ini ya dia akan ke halaman home. Kalau ini biasa dengan menggunakan hyperlink ya. Kemudian kalau ini menggunakan animasi. Yang tadi rumus-rumus itu digunakan waktu di pilihan evaluasi. Jadi kita klik. Ada petunjuk pengerjaan soal. Soal evaluasi terdiri dari 10 pilihan ganda. Pilih salah satu jawaban dengan mengklik huruf A, B, C, D, E. Klik mulai untuk mengerjakan soal. Isi kotak nama dan NIM Anda. Selamat mengerjakan dengan baik. Nah, diklik mulai. Dia akan muncul ini karena tadi sudah diberikan perintah ya. Misalnya nama Sigit. Oke. NIM-nya berapa, Sigit? 20. 4. Dari apa, Bu? Sarahnya. Berapa? 20, 30. 20, 30. Suaranya putus-putus ya. Atau bebas ya. Jadi misalnya NIM-nya berapa gitu ya, dimasukkan. Oke, nah ini akan muncul soal-soal. Kita coba kerjakan asal saja ya.
Apakah sudah yakin dengan jawaban Anda? Klik cek di sini. Nah, akan muncul ya. Ini yang namanya tadi output gitu ya. Tulis siapa namanya gitu. Nah, kira-kira hari ini itu yang kita bahas. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan kita UTS. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Tidak ada ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang bisa kita explore di sini ya, kalau kita bisa bersama menggunakan komputer bareng-bareng gitu. Tapi ya tidak apa-apa, dimaklumi. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oh ya, kelas ini berapa jumlah mahasiswanya? 34. 34. Oh ya, berarti semua hadir ya. Yuk, terima kasih ya.